saja. Bisa jadi secara fikih, secara zahir orang akan sah puasanya karena tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tetapi bisa jadi orang tidak mendapatkan pahala puasanya. Jadi puasanya sah tapi pahalanya tidak dapat. Kalau dia tidak bisa meninggalkan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah. Jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan sudah diharamkan, apalagi di bulan Ramadan. Coba batanya. Kalau mencuri di luar bulan Ramadan hukumnya apa? Haram. Kalau di bulan Ramadan ya lebih. Perbandingannya kan hal yang wajib di luar bulan Ramadan, ketika sudah masuk bulan Ramadan pahalanya bisa berlipat-lipat ganda. Hal yang sunnah dilakukan di luar bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan pahalanya sama seperti pahala yang wajib. Nah sekarang puasa secara fikih meninggalkan makan, minum, dan jima kemarin sudah ditulis dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sementara puasa secara hakikat meninggalkan atau menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, jadi kalau sedang puasa tidak boleh bohong, tidak boleh menggibah, tidak boleh. Haram di luar bulan Ramadan. Jangan sampai rubbal shaimin laisa min siyami illa al-ju'as. Banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Dia tidak mendapatkan pahala puasanya, capek minum air. Ini puasa teh bukan hanya memindahkan jadwal makan yang asalnya pagi ke sebelum subuh, yang asalnya sore ke setelah maghrib. Bukan hanya sekedar itu. Jadi tingkatkan amal kebaikan, jauhi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materi kita. Silakan ditulis judulnya atau temanya. Menyegerakan buka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Terus menyegerakan berbuka puasa. Garis baru. Ya, ini hadis nomor 222 dalam kitab Ibadatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram. Hadisnya Bapak bacakan, nanti kalian tulis terjemahnya. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Muttafaqun alaihi. Artinya diterima dari Sahal. Tulis. Diterima dari Sahal bin Sa'ad. Diterima dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. R.A. Diterima dari Sahal bin Sa'ad R.A. Naon R.A. teh singkatan dari radhiyallahu anhu. Berarti sahabatnya. Lanjut. Bahwasannya Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Titik 2. Diajar dikte anak-anak kecil yang kelas 1, kelas 2. Titik 2. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan. La yazalun nasu bi khairin. Terus selama dia menyegerakan berbuka puasa. Selama ia menyegerakan berbuka puasa. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Titik. Muttafaqun alaihi, atau boleh tulisnya hadis riwayat Bukhari Muslim. H-R-R. Bukhari tulisannya B-U-K-H-A-R-I. Bukhari. Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukhari tulisannya B-U-K-H-A-R-I. Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Titik. Lanjut. Garis baru. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi, diterima dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu. R-A R.A jika terdeui agung nuhun radhiyallahu anhu teh disingkat R.A. ngan kudu apal R.A. radhiyallahu anhu. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. SAW. Beliau bersabda. Titik 2. Beliau bersabda. Qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Titik 2 namanya. Titik 2. Allah berfirman. Berarti ya hadisnya hadis qudsi. Allah berfirman. Titik 2. Hambaku yang paling aku cintai, hambaku yang paling aku cintai, ahabbu ibadi ilayya, ari pangdipika cintana hamba kuring ilayya kuring
ajalhum eta panggulakeun itu ibadi fitron buka. Hambaku yang paling aku cintai adalah orang yang berbuka paling cepat. Adalah orang yang berbuka paling cepat. Ajaluhum fitron, orang yang berbuka paling cepat. Tas sedena itu yang sudah dicatat. Nanti kalau ada yang mau mencatat dari yang Bapak jelaskan, yang paham boleh tambah. Itu yang wajib kalian catat, terutama yang ada kecil supaya ada catatannya. Karena nanti banyak penjelasan yang mungkin tidak Bapak diktekan. Boleh nyetet masing-masing, nyetet mandiri, terutama yang sudah SMA atau SMP. Silahkan dibaca. Sok dari judulnya. Apa judulnya? Menyegerakan berbuka puasa. Baca. Bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah orang yang berbukanya paling cepat. Dengarkan intisarinya. Coba ada yang tahu jadwal buka atau jadwal maghrib sekarang jam berapa? Jam 6.20. Benar. Itu ada jadwal. Terang, kuping adan wae. Hari sahur terakhir imsak jam atau adan subuh jam berapa? Jam 4 lebih 30 25 ayo benar. Ayo apa aja dulu. Oke ya. Sok aya niki. Puasa itu tadi kamari definisinya ditulis, menahan diri dari makan, minum, dan jima dari mulai terbit fajar atau adzan subuh sampai terbenam matahari atau maghrib. Jadi ngawitan puasa teh adzan subuh, beres puasa teh adzan maghrib. Berarti kalau kalian mendengar di masjid di sini, misalkan adzan atau kalau ada yang baca doa dulu, misalkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afqaru wa rahmatika ya arhamar rahimin, atau dhahabaz zama'u wa tallati uruq wa thabata al-ajru insyaallah, atau Allahumma barik lana, dan seterusnya baca doa makan. Ya, itu berarti kita menyegerakan berbuka. Tong dengke pas kuping adzan teh udah segera kita berbuka. Besok kita lanjutkan dengan hadis apa menu berbuka berdasarkan hadis. Apa? Aman ya. Muemut kene sok tahun kemarin Bapak disampaikan hadisnya. Cuma aja idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Kalau kalian berbuka maka berbukalah dengan kurma. Itu sunnah Nabi. Ya, siapkan kurma. Kemarin katanya Raja Arab Saudi nyumbang ke Indonesia 10 ton kurma.
untuk dibagi-bagikan ke masjid-masjid di Indonesia. Ayat ke Al-Huda kan ya. Ada kurma gratis dari pemerintah Arab Saudi 10 ton kurma. Ya, sunnah berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma maka dengan air putih. Terus secara kesehatan ulah waka kana berminyak-minyak, perut kosong langsung kudu mararinya. Ya. Sok kudu manis heula, kudu alami heula, bukan junk food. Ya, bukan makanan-makanan berminyak atau makanan yang mengandung pengawet. Maka berdasarkan hadis ini termasuk orang yang khair, orang yang baik kalau kita menyegerakan berbuka. Begitu azan maghrib ya kita berbuka. Iftar, ta'jil istilahnya. Ta'jil itu menyegerakan. Ta'jilul fitri menyegerakan berbuka segera. Hal itu berbeda dengan sahur. Ari sahur mah diakhirkan. Jadi lamun ayeuna adzan subuh 4:30 nya atuh sahurna di jam 4 tadi tuh ulah jam 2 geus sahur. Penting teuing. Ya, jadi menjelang adzan subuh sahurna teh. Sakedap deui ka adzan subuh karek sahur. Diakhirkeun ari buka mah disegerakeun, ari sahur mah diakhirkeun. Nu penting ulah kaporotan pas adzan subuh we. Perkiraan lah, misalkan 10 menit ke adzan subuh kita udah selesai, udah gosok gigi, kita udah ke WC, udah wudu dan persiapan kita mau sholat subuh. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Hadis karena memang tidak ada di Al-Qur'an. Ya, ini Rasulullah yang menyampaikan, tapi ini Allah yang bersabda. Qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hambaku yang paling aku cintai adalah orang yang paling bersegera dalam berbuka. Ulah ieu mah adzan jam 6, buka jam 7 peuting. Nah, bila teuing eta mah jam jarakna. Pokona pas begitu ka kuping, Allahu akbar, Allahu akbar. Buka. Dan sing paham ya, sing paham terus sesuaian tunggu. Atau saras. Jadi kalau berbuka sunnahnya disegerakan, sementara sahur sunnahnya diakhirkan. Kemudian kalau berbuka, berbukalah dengan kurma. Kalau tidak ada maka dengan air putih. Bagus deh. Mana sesuai ya? Mudah-mudahan